Shalom, selamat malam jemaat Kul yang dikasihi Tuhan Yesus. Malam hari ini saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk bersama-sama mengalami Tuhan di mana saja Bapak Ibu Saudara berada. Yuk sama-sama kita mau tinggikan Tuhan, kita mau agungkan Tuhan. Sebab kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup saya dan hidup saudara. Amin. Sama-sama bangkit berdiri, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, katakan yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang mustahil. Mari bersama-sama umat Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami mau terus tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun kami belum melihat pertolongan Tuhan, tapi mau kami katakan iman kami tetap teguh di dalam Engkau. Sebab di dalam Engkau kami mendapatkan kekuatan yang baru.
Sebab di dalam Engkau kami mendapatkan pengharapan yang baru. Terima kasih Aba. Ini kami umat-umat-Mu datang menyembah kepadamu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari umat Tuhan bersama-sama naikkan pujian ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi katakan kekuatan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Amin. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari umat Tuhan dengan segenap hatimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab berbahagialah orang yang percaya walaupun dia tidak melihat. Dan malam hari ini kami mau membangkitkan iman percaya kami kepada Tuhan.
bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat. Bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang memegang teguh perjanjian firman-Nya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Hidup kami Tuhan, kami mau terus percaya kepada Tuhan, sebab tidak ada yang mustahil dalam hidup kami, sebab firman-Mu itu ya dan amin. Punya Tuhan yang dahsyat. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan. Mari umat Tuhan, katakan dengan imanmu kepada Dia malam ini. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Yes, katakan sama Tuhan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari dengan segenap hatimu. Aku masih punya Tuhan. Yes, punya pengharapan. Kami mau tetap beriman kepadamu Tuhan. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, ku tetap percaya. Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, ku tetap percaya. Takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan.
Sebab orang yang berharap kepada Tuhan itu tidak akan pernah dikecewakan. Dan kami terima janji-Mu malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama katakan. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah Cool Online pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan dan kita akan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan, kalau pada malam hari ini kami ada oleh karena anugerah Tuhan. Sepanjang siang kami bisa boleh beraktivitas, kami bisa merasakan pertolongan, perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan saat ini Tuhan, kami ambil waktu untuk mengikuti ibadah Cool Online pada malam hari ini. Dan biarlah ada berkat yang baru Tuhan Engkau sediakan buat kami. Terima kasih ya Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang hadir di dalam ibadah Cool Online pada malam hari ini. Dari awal hingga akhirnya hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhanlah yang akan beracara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kita semua pasti diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Ya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita dan mari kita lihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada malam hari ini saya mengambil di perjanjian baru di Kolose 1 ayat 20 sampai dengan 23. Mari Bapak Ibu kita lihat Alkitab kita dan nanti saya bantu baca, nanti Bapak Ibu bisa melihat ayat demi ayat. Mari kita melihat bersama-sama di Kolose 1 ayat 20 sampai dengan 23. Firman Tuhan demikian. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan kamu mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita sudah membaca Kolose 1 ayat 20 sampai dengan 23, 3 ayat yang kita sudah baca. Dan judul khotbah di Cool Online pada malam hari ini saya mengambil tema sesuai dengan Gembala kita Rayon 17 sudah memberikan tema di bulan Maret, di mana saya mengambil tema adalah iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat pada ayat demi ayat yang kita baca dari ayat 20, 21 dan 22, bagaimana di situ diceritakan bagaimana kehidupan kita oleh karena iman, kita ini sudah percaya kepada Tuhan. Bahkan dikatakan Tuhan Yesus sudah datang membuat suatu perdamaian dengan Allah. Artinya hidup kita ini sudah menjadi orang-orang yang benar-benar Tuhan mau supaya kita serupa dengan gambarnya.
Dan Tuhan mau bagaimana hidup kita ini adalah orang-orang yang sudah mengalami kehidupan yang baru. Ya, kita percaya kita orang-orang yang sudah melupakan hal-hal yang dahulu, yang tadinya banyak sekali dosa yang kita lakukan. Dan saat ini dengan iman kita bersyukur kita mengenal Bapa kita di surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita sudah mengalami kelahiran yang baru, tentu bagaimana kehidupan kita, karakter kita tentu saja sudah berbeda. Tentu kita harus serupa dengan gambar Tuhan, tentu terus mengalami perubahan demi perubahan. Karena kehidupan kita ini benar-benar harus serupa dengan gambarnya Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, memang berbicara tentang iman, itu memang sesuatu hal yang sangat mendasar sekali, karena itu adalah kekuatan kita. Berbicara iman Bapak Ibu, memang semuanya gak gampang. Segala apapun harus kita alami. Tetapi saya percaya dan yakin, kalau Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah memilih kita, dengan keadaan situasi apapun, saya percaya Tuhan punya agenda yang terbaik buat kita. Agenda Tuhan dengan agenda diri kita tentu berbeda. Kadangkala kita sebagai orang-orang yang ada dalam Tuhan punya iman percaya pada Tuhan. Kadangkala kita mengalami yang namanya proses, itu namanya agenda Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu, agenda Tuhan walaupun kita banyak mengalami proses, mengalami badai, suatu waktu pasti yang terbaik yang Tuhan berikan. Dan itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pada malam hari ini ada 3 poin yang saya mau sampaikan buat kita yang mengikuti Cool pada malam hari ini. Bagaimana Bapak Ibu supaya iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu kita melihat hal yang pertama supaya iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita melihat di ayat yang ke-23. Terlebih dahulu Bapak Ibu dikatakan begini. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, di mana kita belajar di sini mengatakan bahwa ternyata poin yang pertama yang harus ada pada kita supaya iman kita ini bertumbuh di dalam Tuhan. Poin yang pertama adalah, kita lihat ayat 23, ternyata kamu harus bertekun dalam iman. Berarti hal yang pertama, poin pertama Bapak Ibu, kalau iman kita mau bertumbuh dalam Tuhan, kita harus bertekun. Apa itu bertekun Bapak Ibu? Bertekun di sini Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, artinya kita tetap tekun. Di sini artinya sungguh-sungguh, ya. KBBI saya baca bertekun ada sungguh-sungguh, berkeras hati. Keras hati sini yang positif Bapak Ibu. Bertekun di sini kita tetap semangat, selalu positif, selalu melakukan hal-hal yang benar-benar dengan tekun. Kita tetap mengiring Tuhan. Keadaan apapun tidak bisa mencoba mengganggu kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena memang berbicara tentang iman memang tidak gampang. Tetapi saya mau katakan, kalau kita terus bertekun, selalu tetap memiliki ketetapan hati, saya mau tetap mau melayani Tuhan. Ayo kita melayani Tuhan. Saya mau bertekun, saya mau tetap rajin ikut Cool. Walaupun keadaan situasi apapun, ayo kita tetap tekun mau ikut Cool. Saya mau apa Bapak Ibu? Saya mau tetap bertekun. Saya mau terus semangat ikut ibadah minggu. Atau juga saya mau tetap bertekun, saya mau semangat. Saya mau ikut selalu doa pujian penyembahan. Karena ternyata di dalam doa pujian penyembahan itu ada kuasa Tuhan. Ada hadirat Tuhan yang selalu tetap Tuhan berikan pada kita. Dan itu sebabnya Bapak Ibu kita bersyukur kita berada di gereja yang selalu mengatakan tentang doa pujian penyembahan. Kalau bulan Februari berbicara tentang worship, artinya kita terus bertekun selalu ada penyembahan. Karena penyembahan itu juga bisa melakukan hal-hal yang positif yang akan kita alami. Saya mau kasih 2
menit saja Bapak Ibu, saya punya kesaksian. Pada bulan Februari, minggu yang kedua, saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Gembala Rayon 17, harus ada worship, penyembahan. Dan saya ambil waktu pribadi dengan Tuhan. Karena saya punya pergumulan dengan anak saya yang nomor 2. Bapak Ibu tahu anak saya nomor 2, waktu saya selidiki waktu dia mau kuliah. Dia sudah 5-6 bulan tidak pernah kuliah. Dan dia banyak sekali berbohong. Dan akhirnya disitulah saya bisa melihat caranya Tuhan bekerja pada waktu saya mengadakan penyembahan. Saya dengan tekun doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan, tekun selalu ada hubungan intim dengan Tuhan. Lalu Tuhan berikan satu hikmat pada saya. Dan disitulah saya baru ketahui, oh ternyata anak saya ini butuh perhatian saya sebagai orang tua. Dan singkat cerita Bapak Ibu, saya datangin tata usaha sekolahnya, guru pembimbingnya, dosen pembimbingnya. Dan puji Tuhan terjadi suatu rekonsiliasi. Itu saya dapat di mana Bapak Ibu? Waktu penyembahan. Dan itu sebabnya Bapak Ibu, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah selalu bertekun. Bertekun artinya kita tetap punya ketetapan. Punya sesuatu hal di mana saya mau tetap tekun. Selalu doa, pujian, penyembahan. Selalu tekun. Tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi hidup kita ini selalu datang pada Tuhan. Karena iman itu perlu yang namanya ketekunan. Itu hal yang pertama Bapak Ibu. Hal yang kedua, kalau kita melihat Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan supaya iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Poin yang kedua, kita masih melihat di ayat yang ke-23. Setelah poin pertama kita harus bertekun dalam iman. Hal yang kedua, kita tetap teguh dan tidak tergoncang. Poin kedua, kita tetap harus teguh. Teguh, kuat. Tidak tergoncang dengan situasi apapun. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, berbicara tentang teguh kuat. Semuanya harus diuji. Dan saya mau sampaikan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Saya berbicara tentang teguh di sini. Artinya kita tetap kuat dengan keadaan situasi apapun, badai apapun, pergumulan apapun. Tidak mudah tergoncangkan iman kita. Karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu tetap menyertai kita. Immanuel, Allah selalu beserta dengan kita. Saya banyak diberkati dengan pujian-pujian dengan gembala pembina kita Bapak Ibu. Dan ada satu pujian yang sangat memberkati saya, yang sangat terpopuler pada tahun 2010. Pak Niko ciptakan lagu ini tentang Ujilah Aku Tuhan. Ya, boleh saya nyanyikan ya Bapak Ibu ya. Dikatakan begini kata-katanya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiratmu. Bapak Ibu, mari kita teguh. Jangan kita tergeser oleh situasi apapun. Dikatakan Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Benar enggak Bapak Ibu? Hati kita tetap teguh kuat. Banyak orang kadang-kala mudah tergeser iman dia oleh karena situasi persoalan apapun. Tetapi saya mau katakan sekali lagi Bapak Ibu, berbicara tentang iman. Iman semuanya itu harus diuji. Benar nggak kita mengasihi Tuhan? Benar nggak kita ini orang-orang yang siap dipakai Tuhan? Semuanya itu perlu yang namanya pengujian. Dan saya berdoa buat kita di tempat ini pada malam hari ini, marilah kita tetap teguh di dalam Tuhan, tidak tergeser oleh situasi apapun. Karena kalau agenda Tuhan, walaupun ada badai, ada situasi persoalan yang kita alami, saya mau katakan ujung-ujungnya adalah semuanya itu pasti yang terbaik. Dan itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita tetap terus melayani Tuhan, semangat ikut kul, semangat beribadah, semangat doa pujian penyembahan, semangat intim dengan Tuhan.
Karena disitulah Tuhan akan melihat sejauh manakah kita mengasihi Tuhan. Nah, saya percaya dan yakin buat kita pada malam hari ini yang mengikuti Cool Online, saya mau memberikan semangat. Biarlah iman kita itu bertumbuh lewat situasi apapun. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau ada satu hal yang akan terjadi dalam hidup kita, saya mau katakan, kita tetap teguh. Jangan tergoncangkan oleh situasi apapun. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Selama kita berada di akhir zaman. Memang kita tahu di akhir zaman ini iblis kadang-kala mau mencoba supaya kita ini jauh daripada Tuhan. Kebanyakan kita melihat banyak orang di luar sana. Pada waktu mungkin dia butuh mujizat. Lalu mungkin mujizat tidak terjadi dan dia berkata, mana Tuhan kok tidak sanggup menyembuhkan keluarga saya? Mana Tuhan itu tidak menyembuhkan keluarga saya, tidak ada suatu pemulihan. Atau juga mungkin ekonominya, mungkin dia berkata, mana Tuhan tidak memberkati saya? Mana Tuhan tidak menyediakan yang terbaik buat saya? Padahal saya sudah rajin ke gereja, saya sudah rajin ikut Cool. Saya mau katakan, janganlah kita bersungut-sungut. Selalu tetap setia, selalu tetap mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, selalu mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang Tuhan inginkan. Kita mengucap syukur bukan hanya pada waktu kita diberkati Tuhan, tapi pada waktu kita mengalami pergumulan masalah. Kenapa? Di balik semuanya itu, agenda Tuhan pasti yang terbaik. Percayalah Bapak Ibu. Saya mau sampaikan pada malam hari ini, kita tetap semangat, tetap teguh, kuat. Situasi apapun tidak menggeser iman saya tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang saya sembah. Dan mari Bapak Ibu, itu yang saya mau sampaikan. Jadi mari poin yang pertama, mari kita tetap bertekun di dalam iman kita. Ya, yang kedua, mari kita tetap teguh, tidak tergeser apapun. Mari kita bertumbuh. Iman kita ini memang harus bertumbuh Bapak Ibu. Apa sih yang bertumbuh? Ibaratnya saya mungkin kasih cerita, mungkin seorang bayi. Bayi itu bertumbuh. Tentu bagaimana, tentu kita sebagai orang tua atau opa oma yang punya cucu. Bayi mungkin umurnya baru balita bawah 5 tahun atau balita bawah 3 tahun. Bagaimana supaya bayi itu bertumbuh? Tentu dia harus diberikan makanan-makanan yang sehat. Makanan-makanan yang bergizi, tentu minuman susu yang sehat. Supaya bayi itu bertumbuh, dia bisa menjadi remaja, dia bertumbuh sehat jadi dewasa. Nah, begitu juga dengan kita. Kita juga butuh iman kita ini bertumbuh. Gimana supaya iman kita bertumbuh? Seperti saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Tentu bagaimana kita butuh makanan-makanan rohani. Apa itu? Selalu rajin setia ikut Cool, rajin setia ibadah minggu, rajin setia mengikuti doa pagi, mengikuti doa pujian penyembahan, intim dengan Tuhan supaya iman kita mengalami kekuatan. Nah itu jadi poin pertama bertekun, kedua teguh kuat, situasi apapun tidak menggeser iman percaya saya hanya kepada Yesus. Dan yang ketiga Bapak Ibu, poin yang ketiga masih di ayat yang ke-23. Mari Bapak Ibu kita melihat. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang. Dan yang ketiga, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi poin yang ketiga, marilah kita selalu punya pengharapan, punya keyakinan hanya kepada Yesus. Dikatakan kita harus punya pengharapan, kita harus punya keyakinan hanya kepada Yesus, hanya kepada Injil. Apa itu Injil Bapak Ibu? Injil berbicara tentang kabar baik, kabar kesukaan. Bagaimana di situ kabar Injil ada artinya bahwa Yesus dia sudah datang ke dunia dan dialah sang juru selamat. Di bawah kolong langit ini Alkitab katakan tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan. Agama-agama, tokoh-tokoh agama yang mendirikan agama tidak bisa menyelamatkan. Hanyalah nama Yesus yang sanggup menyelamatkan. Dan itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita selalu punya pengharapan, punya keyakinan bahwa saya percaya bahwa
Tuhan pasti sediakan yang terbaik buat saya. Bahkan di dalam pelayanan pun saya mau tetap semangat di dalam Tuhan. Karena saya punya harapan. Yesuslah pengharapanku. Dan saya mau berdoa Bapak Ibu, biarlah kita tetap semangat di dalam Tuhan. Dan mungkin kita berkata, kapan saya mau berhenti? Mungkin saya sudah mengalami bosan, saya mau katakan. Sampai akhir napas, Tuhan ambil napas kita. Sampai selesai. Nah saya percaya kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan pasti menyediakan tempat yang terbaik yang namanya surga. Dan saya mau sampaikan buat kita tempat ini, marilah kita selalu berharap, punya keyakinan yang teguh, yang kuat. Karena hanyalah Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Dan ini yang saya mau sampaikan buat kita pada malam hari ini. Dan saya percaya dan yakin buat kita yang hadir, tetap semangat mengikut Yesus, mengiring Tuhan. Karena hanya di dalam Yesus ada jalan kebenaran dan hidup. Hanyalah Yesus yang selalu tetap melindungi kita, menjaga kita. Dan biarlah di akhir zaman ini saya mendorong, mari kita tetap semangat. Selalu tetap setia melayani Tuhan. Jangan kita menggeser keyakinan kita oleh karena situasi apapun. Banyak kita melihat orang di luar sana, oleh karena situasi ekonomi, situasi mungkin yang lain, dia mulai menggeser keyakinan, pengharapan dia kepada Tuhan. Semua katakan, Tuhan Yesus tidak suka dengan orang-orang yang tidak kuat menghadapi situasi badai apapun. Tetapi Tuhan mau, walaupun banyak badai persoalan yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mau supaya kita menjadi pemenang. Kita harus hadapi itu. Kenapa? Karena pergumulan, badai, masalah itu adalah menjadi kesaksian buat kita bagi orang lain. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, pergumulan masalah itu sebenarnya begini. Kalau kita alami, itu jadi alatnya Tuhan buat kita menolong mereka di luar sana yang mungkin contoh saja mungkin mengalami problem masalah dalam keluarga. Waktu mungkin keluarga kita mengalami badai, lalu kita percaya kepada Tuhan, lalu ada solusi, ada jalan keluar. Dan biarlah dengan kesaksian kita bisa menguatkan keluarga yang lain. Mungkin dengan ekonomi juga, mengalami masalah ekonomi kita. Lewat pergumulan kita, waktu kita mengalami kemenangan, kita bisa menjadi kesaksian bagi mereka. Supaya mereka melihat Kristus, mereka melihat terang Yesus lewat kehidupan kita. Jadi ini yang saya mau sampaikan buat kita. Mari kita tetap punya keyakinan, punya pengharapan hanya ada di dalam Yesus. Dan saya percaya dan yakin Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini bisa menguatkan kita, membangkitkan semangat kita. Biarlah iman kita semakin dalam di dalam Tuhan. Artinya semakin dalam, artinya kita semakin terus mengandalkan Tuhan, percaya pada Tuhan. Situasi keadaan apapun tidak merubah hidup kita. Karena ada Immanuel selalu menyertai kita, selalu ada dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, dimanapun kita berada. Dan itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, inilah 3 poin yang saya mau berikan kepada Bapak Ibu. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Jadi hal yang pertama apa Bapak Ibu? Kita harus tetap bertekun. Apapun tetap tekun, ya, melayani Tuhan dengan ketekunan kita, dengan kesabaran kita melayani Tuhan. Baca firman Tuhan, setia beribadah di KUL, setia beribadah di ibadah raya minggu, dan melakukan hal-hal buat Tuhan, selalu bertekun. Jangan putus asa. Dan yang kedua Bapak Ibu, marilah kita selalu tetap kuat, teguh. Teguh artinya kuat, tidak bisa digeser dengan situasi apapun. Masalah, persoalan tidak merubah kekuatan saya. Karena saya percaya, karena ada Tuhan selalu tetap menolong saya, memberikan jalan keluar. Dan yang ketiga, mari Bapak Ibu selalu tetap berkeyakinan, selalu berharap pada Tuhan. Janganlah keyakinanmu digeser oleh situasi apapun. Karena Tuhan melihat hidup kita. Dan ingat Bapak Ibu, hidup kita bukan di dunia. Tetapi hidup kita, kalau kita tetap kuat, tekun, teguh, selalu berharap, selalu berkeyakinan kepada Tuhan,
walaupun Tuhan panggil kita, saya percaya kita akan masuk dalam kerajaan surga. Itu sebabnya mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, seperti Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Kolose, mereka tetap sudah mengalami kehidupan yang baru. Artinya mereka sudah mengenal siapakah Yesus, mereka sudah mengalami kelahiran yang baru. Nah, saya mau marilah kita selalu menjadi seperti jemaat mula-mula yang tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan di akhir zaman ini kami akan terus memiliki iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kadang-kala kami banyak mengalami mungkin pergumulan masalah, tetapi firman Tuhan sudah mengingatkan kami harus tetap tekun melayani Tuhan. Tekun beribadah, di kul apakah di ibadah minggu, tekun doa pujian penyembahan. Karena disitulah ada mujizat. Dan kami mau Tuhan di akhir zaman ini kami selalu terus teguh, kuat. Tidak mau terhalang oleh situasi, persoalan, pergumulan, badai apapun. Kami tetap percaya sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup kami. Dan tentu saja yang terakhir ya Tuhan, kami mau tetap punya keyakinan. Kami tetap berharap kepada Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan aku berkati seluruh umat-Mu, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kul online pada malam hari ini. Diberkatilah mereka semua, keluarga-keluarga. Hamba-Mu tidak tahu pergumulan mereka, tapi kami percaya Tuhan pasti berikan jalan keluar, Tuhan pasti berikan kemenangan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami sudah diberkati firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita akan memberikan persembahan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kalau kami sudah diberkati lewat firman Tuhan, saat ini kami akan memberikan persembahan. Berkati tangan-tangan yang akan memberi. Biarlah Tuhan Kau berkati dengan berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan kita bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar Bapak Ibu. Dan yang kedua, saudara bisa memberikan persembahan melalui rekening yang tercantum di layar ini. Dan yang ketiga, Bapak Ibu saudara bisa memberikan persembahan melalui amplop dan bisa diberikan ke gereja. Terima kasih Bapak Ibu, dan mari kita akan mengakhiri ibadah kul online kita pada malam hari ini dan kita akan menerima berkat. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya kami sudah diberkati doa pujian penyembahan lewat kebenaran firman Tuhan juga. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kul online pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Engkau lindungi kami sepanjang malam ini. Kami istirahat, kami bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, diberikan berkat yang baru, selalu tersedia, dan Tuhan selalu berikan kesehatan yang baik buat kami. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kul online, kami mau menerima berkat. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu yang dikasihi, dicintai, disayang oleh Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan yang melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mulai malam hari ini, besok dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang pada kali kedua dan akan menjemput kita semua, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua pasti dilindungi, dijaga, diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.